Perkenalkan, saya Firly Anisanda Rufaida dengan nomor NPM akhir 003. Perkenalkan, nama saya Dwi Tantri Handayani dengan NPM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Joharatul Manuna dengan NPM akhir 027. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aurora Nindya dengan NPM akhir 031. Perkenalkan, nama saya Azhara Naila Batiar dengan nomor NPM akhir 032. Perkenalkan, nama saya Lili Girahmasi dengan NPM akhir 041. Pada perusahaan manufaktur, pembayaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, gaji, merupakan pembayaran atas jasa karyawan yang mempunyai jabatan dan dilakukan sekali per bulan. Yang kedua, upah, yang merupakan pembayaran atas jasa karyawan pelaksana atau buruh dan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi yang terlibat. Yang pertama adalah fungsi kepegawaian yang bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan, penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan, serta penghitungan gaji dan upah. Yang kedua, keuangan, bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembayaran gaji dan upah, serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Yang terakhir adalah fungsi akuntansi yang bertanggung jawab dalam pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Informasi yang diperlukan manajemen. Yang pertama, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Ini adalah total seluruh pengeluaran perusahaan untuk gaji dan upah selama satu periode akuntansi, biasanya bulanan, triwulanan, atau tahunan. Termasuk di dalamnya ada gaji pokok, upah lembur, tunjangan tetap dan tidak tetap, bonus atau insentif, iuran jaminan sosial, biaya pesangon. Semua komponen ini dibukukan sebagai beban dalam laporan laba rugi perusahaan. Yang kedua, ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang bertanggung jawab atas biaya dan kinerja keuangannya, misalnya Departemen Produksi, Pemasaran, SDM. Biaya gaji dan upah dibebankan sesuai dengan tempat kerja karyawan. Tujuannya adalah untuk menilai efisiensi tiap unit kerja, menentukan alokasi anggaran dan kinerja masing-masing pusat. Contoh, gaji operator produksi dibebankan ke pusat biaya produksi. Gaji staf pemasaran dibebankan ke pusat biaya pemasaran. Yang ketiga, ada jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Ini mencakup total penghasilan kotor atau bersih yang diterima masing-masing karyawan dalam periode tertentu, biasanya tertera dalam slip gaji. Komponennya meliputi gaji pokok, tunjangan, bonus, potongan seperti PPh 21. Data ini penting untuk pelaporan pajak karyawan, perhitungan THR atau bonus tahunan, dan transparansi penggajian. Yang keempat, ada rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Ini adalah penguraian terperinci dari elemen biaya gaji dan upah yang ditanggung oleh perusahaan baik secara keseluruhan maupun per unit kerja. Unsur-unsurnya dapat berupa gaji pokok, upah lembur, tunjangan tetap dan tidak tetap, biaya pelatihan tenaga kerja, asuransi kerja, tunjangan hari raya, serta bonus tahunan, dan juga uang makan atau transport. Dengan rincian ini, manajemen dapat melakukan analisis biaya secara mendalam untuk pengambilan keputusan dan efisiensi. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan seperti surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, skorsing, dan lain-lain. Tembusan dokumen ini dikirim ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah.
Kedua ada kartu jam hadir. Digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Yang ketiga ada kartu jam kerja. Digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh penyelia pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk dibandingkan dengan kartu jam hadir. Catatan waktu kerja dapat diperlukan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang keempat ada daftar gaji dan upah, berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan-potongan PPh pasal 21, utang karyawan, iuran organisasi karyawan, dan lain-lain. Yang kelima ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini ringkasan gaji dan upah per departemen dalam perusahaan produksinya pesanan. Rekap ini dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produksi kepada pesanan bersangkutan. Dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya. Yang keenam ada surat pernyataan gaji dan upah. Dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima karyawan beserta potongannya. Yang ketujuh ada amplop gaji dan upah. Diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identitas karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. Yang terakhir, ada bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Ada 4. Yang pertama jurnal umum. Digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke departemen dalam perusahaan, seperti biaya gaji untuk setiap bagian atau produk. Yang kedua ada kartu harga pokok produk. Digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu, seperti biaya tenaga kerja yang terkait langsung dengan pembuatan produk. Yang ketiga ada kartu biaya. Digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung, misalnya supervisor, dan biaya tenaga kerja non-produksi di setiap departemen berdasarkan bukti memorial. Yang terakhir, kartu penghasilan karyawan. Digunakan untuk mencatat penghasilan dan potongan yang diterima karyawan, serta menjadi dasar untuk menghitung PPh pasal 21. Kartu ini juga berfungsi sebagai tanda terima gaji yang dirahasiakan antar karyawan. Selanjutnya ada fungsi yang terkait. Dalam pengawasan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, terdapat 5 fungsi yang berjalan. Yang pertama yaitu ada fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Fungsi kepegawaian berada di tangan bagian kepegawaian di bawah Departemen Personalia dan Umum. Yang kedua ada fungsi pencatatan waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik tidak memperbolehkan fungsi operasi atau fungsi pembuat daftar gaji dan upah melakukan pencatatan waktu. Fungsi pencatatan waktu berada di tangan bagian pencatat waktu di bawah Departemen Personalia dan Umum. Yang ketiga ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadikan hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi untuk pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah berada di tangan bagian gaji dan upah di bawah Departemen Personalia dan Umum. Yang keempat ada fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Contohnya seperti utang gaji dan upah karyawan, lalu ada utang pajak dan utang dana pensiun. Fungsi akuntansi yang menangani sistem akuntansi penggajian dan pengupahan berada di 3 bagian tangan, yaitu bagian utang, bagian jurnal, dan bagian kartu biaya. Selanjutnya adalah penjelasan dari bagian-bagiannya. Yang pertama ada bagian utang. Bagian ini memegang fungsi pencatat utang yang dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti tercantum dalam daftar gaji dan upah. Bagian ini menerbitkan bukti kas keluar
yang memberikan kepada fungsi pembayaran gaji dan upah untuk membayarkan gaji dan upah kepada karyawannya yang tercantum dalam daftar gaji dan upah tersebut. Yang kedua ada bagian jurnal, yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal berdasarkan dokumen sumber yang telah diverifikasi guna memastikan ketepatan dan kelengkapan pencatatan akuntansi. Lalu yang ketiga ada bagian kartu biaya, yaitu memegang fungsi akuntansi biaya yang dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk mencatat mendistribusi biaya ke dalam kartu pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja. Fungsi terakhir ada fungsi keuangan, yaitu untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah. Cek tersebut diarahkan ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan upah setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Dalam struktur organisasi, fungsi keuangan berada di tangan bagian keuangan atau departemen keuangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem. Ada dua, yaitu sistem penggajian dan juga sistem pengupahan. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang sistem penggajian. Sistem ini terdiri dari 5 unsur, yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, pembuatan daftar gaji, distribusi biaya gaji, pembuatan bukti kas keluar, dan juga pembayaran gaji. Jika sistem pengupahan itu terdiri dari 6, yaitu pencatatan waktu hadir, pencatatan waktu kerja, pembuatan daftar upah, pendistribusian biaya upah, pembuatan bukti kas keluar, dan juga pembayaran upah. Saya juga akan menjelaskan tentang prosedur pencatatan waktu hadir. Hal ini tuh bertujuan untuk mencatat kehadiran karyawan sebagai dasar perhitungan gaji dan tunjangan lembur. Pencatatan dilakukan menggunakan daftar hadir manual atau mesin pencatat waktu. Yang selanjutnya ada prosedur pencatatan waktu kerja. Hal ini diterapkan perusahaan manufaktur berbasis pesanan untuk mencatat waktu kerja karyawan produksi per pesanan yang menjadi dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung ke produk. Lalu prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Daftar gaji ini disusun berdasarkan data kepegawaian dan daftar hadir, termasuk perhitungan potongan pajak PPh pasal 21 jika berlaku. Lalu selanjutnya prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Biaya tenaga kerja dialokasikan ke departemen terkait untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produksi. Dan terakhir ada prosedur pembayaran gaji dan upah. Fungsi akuntansi membuat perintah pembayaran, sedangkan fungsi keuangan mengeluarkan dan juga membagikan dana melalui cek atau amplop gaji kepada karyawan. Lalu unsur pengendalian internal. Hal ini dibagi menjadi 4, yaitu ada organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan, dan juga praktik yang sehat. Yang pertama, organisasi. Terdiri dari 1, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan. Yang kedua, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Lalu sistem otorisasi. Ketiga, sistem setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Yang keempat, sistem perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Lalu yang kelima, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain pajak penghasilan, karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Yang keenam, kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang ketujuh, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Yang kedelapan, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Yang sembilan, bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan. Yang ke-10, perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Yang ke-11, tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya ada praktik yang sehat. Yang ke-12, kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Yang 13, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang ke-14,
Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Ke-15, perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dan yang ke-16, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Penjelasan unsur pengendalian internal. Terdapat 3 unsur. Unsur pertama, organisasi. Di dalamnya ada 1. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi pembayaran gaji dan upah. Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi personalia bertanggung jawab atas tersedianya berbagai informasi operasi, seperti nama karyawan, jumlah karyawan, pangkat, jumlah tanggungan keluarga, dan berbagai tarif kesejahteraan karyawan. Informasi operasi ini dipakai sebagai dasar untuk menghasilkan informasi akuntansi berupa gaji dan upah yang disajikan dalam daftar gaji dan upah. Kedua, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Dengan demikian, ketelitian dan keandalan data waktu hadir karyawan sangat menentukan ketelitian dan keandalan data gaji dan upah setiap karyawan. Unsur kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 1. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur. Karena pembayaran gaji dan upah didasarkan atas dokumen daftar gaji dan upah, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap nama-nama karyawan yang dimasukkan ke dalam daftar gaji dan upah. 2. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga, harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Untuk menjamin keandalan data gaji dan upah karyawan, setiap perubahan unsur yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung penghasilan karyawan harus diotorisasi oleh yang berwenang. 3. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Setiap data yang dipakai sebagai dasar penambahan gaji dan upah karyawan harus diotorisasi oleh yang berwenang, yaitu Direktur Utama dan Direktur Keuangan, agar data gaji dan upah yang tercantum dalam daftar gaji dan upah dapat diandalkan. Unsur ketiga, ada praktik yang sehat. 1. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Kartu jam hadir merekam jumlah jam setiap karyawan berada di perusahaan, sedangkan kartu jam kerja merinci penggunaan jam hadir setiap karyawan. 2. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Untuk menjamin keandalan data jam hadir yang direkam dalam kartu jam hadir, harus dilakukan pengawasan terhadap pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu. 3. Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum dilakukan pembayaran. Sebelum membuat bukti kas keluar sebagai perintah untuk pembuatan cek pembayaran gaji dan upah, fungsi akuntansi keuangan harus melakukan verifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungan gaji dan upah yang tercantum dalam daftar upah yang dibuat oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Dengan demikian, unsur sistem pengendalian internal ini menjamin bukti kas keluar dibuat atas dasar dokumen pendukung yang andal. 4. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dalam sistem pemungutan pajak penghasilan atas gaji dan upah karyawan, perusahaan ditunjuk oleh pemerintah sebagai wajib pungut pajak penghasilan yang menjadi kewajiban karyawan, yang dikenal dengan PPh Pasal 21. Seperti telah disebutkan di atas, PPh Pasal 21 ini dihitung oleh perusahaan berdasarkan data penghasilan karyawan setahun yang dikumpulkan dalam kartu penghasilan karyawan. 5. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Kartu penghasilan karyawan, selain berfungsi sebagai catatan penghasilan yang diterima karyawan selama setahun, juga berfungsi sebagai tanda telah diterimanya gaji dan upah oleh karyawan yang berhak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen sistem pengupahan. Tahap pertama itu pencatatan kehadiran dan jam kerja. Jadi dimulai dari proses dengan mencatat jam hadir dan juga jam kerja karyawan. Dari catatan ini dibuat kartu jam hadir dan kartu jam kerja.
Lalu dibuat daftar hadir karyawan dan juga daftar jam kerja karyawan. Tahap yang kedua yaitu pembuatan daftar upah dengan cara membandingkan daftar hadir dan juga daftar jam kerja karyawan. Lalu setelah cocok akan dibuat daftar upah. Kemudian disusun rekap daftar upah, surat pernyataan upah dan juga kartu penghasilan karyawan. Untuk tahap yang ketiga itu pembuatan dan juga pengeluaran uang gaji. Berdasarkan dokumen yang telah dibuat yaitu bukti kas keluar, bukti ini juga akan digunakan untuk mengisi cek dan juga meminta tanda tangan, menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji karyawan. Selanjutnya tahap keempat yaitu pembayaran gaji. Amplop gaji yang dibagikan ke karyawan itu karyawan akan mendatangani KPK sebagai tanda terima, lalu amplop yang berisi itu adalah slip gaji dan juga uang. Lalu tahap yang kelima yaitu pencatatan akuntansi. Setelah gaji dibayar, akan dibuat bukti memorial untuk pencatatan keuangan. Selanjutnya, pencatatan masuk ke jurnal umum, kartu biaya, dan juga kartu harga pokok produk jika relevan. Ada juga 4 tahapan jurnal untuk mencatat biaya upah. Jadi jurnal yang pertama itu gaji dan upah di debit kepada bukti kas keluar yang akan dibayar di sebelah kredit. Lalu yang kedua juga mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum, yaitu barang dalam proses, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan juga beban pemasaran ini semuanya dimasukkan di sebelah debit. Lalu kreditnya itu menggunakan akun gaji dan upah. Lalu yang tahap ketiga ini berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas, maka akan dijurnal bukti kas keluar yang akan dibayar di sebelah debit kepada kas pada sisi kredit. Lalu tahap yang keempat yaitu berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar upah. Bagian kartu biaya ini mencatat biaya tenaga kerja ke dalam 2 buku pembantu, yaitu kartu harga pokok produk dan juga kartu biaya. Selanjutnya adalah sistem penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Saya akan memberi penjelasan terkait bagian alur berikut. Yang pertama ada pencatatan data awal, yang dimana terdapat bagian kepegawaian yang membuat surat keputusan perubahan data karyawan dan menghasilkan surat keputusan perubahan data karyawan. Lalu ada badan pencatat waktu yang mencatat jam hadir karyawan dan menghasilkan kartu jam hadir atau KJH. Lalu ada bagian produksi yang mencatat jam kerja karyawan dan menghasilkan kartu jam kerja atau KJK. Lalu ada pemrosesan di bagian gaji dan upah. Nah, di sini data KJH dan KJK dibandingkan, lalu dibuat batch transfer form atau BTF, kemudian menghasilkan daftar gaji dan upah atau DGU. Nah, DGU, KJH, KJK, dan BTF diteruskan ke grup pengawas. Lalu pemeriksaan oleh grup pengawas, verifikasi dokumen BTF, KJH, dan KJK, dan log batch totals. Nah, surat keputusan perubahan data juga diverifikasi. Hasil dari diverifikasi dikirim ke konversi data. Lalu ada proses konversi data, terminal menerima KJK, KJH, BTF, lalu arsip transaksi gaji dan upah karyawan, arsip perubahan data karyawan, lalu dilakukan sort and edit pada run 1 dan divalidasi transaksi. Jika valid, data diperbarui ke berbagai arsip seperti arsip induk karyawan, biaya, utang, harga pokok, dan penghasilan. Juga menghasilkan daftar gaji dan upah, surat pemberitahuan gaji dan upah, register bukti kas keluar. Lalu proses terakhir ada proses pembayaran oleh operator komputer dan bagian kasa. Nah, di operator komputer ini tugasnya adalah membaca dan sortir data pada run 3, membuat cek dan register cek pada run 4. Nah, di bagian kasa
tugasnya adalah mencairkan cek ke bank, mengisi amplop gaji dan upah, membayar ke karyawan, dan meminta tanda tangan, lalu menyimpan bukti pembayaran dan register. Materi selanjutnya mengenai distribusi beban gaji dan upah. Distribusi ini bertujuan untuk menghasilkan laporan beban tenaga kerja berdasarkan jenisnya, yaitu seperti gaji dan upah, tunjangan makan, tunjangan lembur, beban kesejahteraan karyawan, dan lainnya. Dan hubungannya dengan departemen, kegiatan, order produksi, atau kombinasi dari berbagai jenis klasifikasi tersebut. Distribusi beban gaji dan upah umumnya dilakukan dengan 3 metode utama. Yang pertama, metode akun berkolom, yaitu membuat akun beban berkolom per departemen. Jumlah rupiah per kolom pada akhir bulan diringkas menjadi laporan beban tenaga kerja per departemen. Yang kedua, ada metode summary strip atau tiket tunggal, yaitu menggunakan kartu jam kerja per order produksi. Jumlah rupiah dari kartu jam kerja diringkas dan diposting ke summary strip yang menjadi laporan beban tenaga kerja. Yang ketiga, ada metode distribusi dengan komputer, memberi kode transaksi sesuai klasifikasi yang diinginkan komputer, mengurutkan dan memproses data berdasarkan kode tersebut. Intinya, ketiga metode tersebut bertujuan untuk mengklasifikasikan dan meringkas beban tenaga kerja agar menghasilkan laporan yang akurat dan terstruktur. Perbedaan utama terletak pada metode pengumpulan dan pengolahan datanya. Selanjutnya, pada bagian tersebut menggambarkan proses distribusi gaji dan upah khususnya untuk biaya tenaga kerja tidak langsung yang menggunakan metode summary strip atau tiket tunggal. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kartu jam kerja. Proses dimulai dengan mengumpulkan data jam kerja dari karyawan baik untuk tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Hal ini dipresentasikan oleh 2 kotak kartu jam kerja yang terpisah. Yang kedua, ada kartu jam kerja tenaga kerja tidak langsung. Kotak ini menunjukkan pengumpulan data jam kerja khusus untuk karyawan yang pekerjaannya tidak langsung menghasilkan produk, seperti administrasi dan manajemen. Yang ketiga, ada sortasi menurut departemen. Kartu jam kerja baik langsung maupun tidak langsung kemudian diurutkan atau dipisahkan berdasarkan departemen tempat karyawan tersebut bekerja. Hal ini penting untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke departemen yang tepat. Yang keempat, ada kartu jam kerja yang telah disortasi. Setelah diurutkan, kartu-kartu jam kerja ini siap untuk diproses lebih lanjut. Yang kelima, yaitu diringkas. Kartu jam kerja yang sudah diurutkan berdasarkan departemen kemudian diringkas. Ini mungkin melibatkan penjumlahan total jam kerja per departemen. Yang keenam, ada summary strip, yaitu data ringkasan dari langkah sebelumnya kemudian disusun ke dalam summary strip. Summary strip ini berfungsi sebagai ringkasan biaya tenaga kerja per departemen. Ini adalah dokumen ringkasan yang akan digunakan untuk pencatatan akuntansi selanjutnya. Yang ketujuh, yaitu berfungsi sebagai laporan biaya tenaga kerja per departemen. Summary strip yang telah diselesai memberikan informasi biaya tenaga kerja departemen yang digunakan untuk pelaporan akuntansi. Bagian ini menjelaskan cara menghitung biaya gaji dan upah karyawan, khususnya yang pekerjaannya tidak langsung menghasilkan produk, misalnya bagian administrasi dan manajemen. Prosesnya dimulai dari mencatat jam kerja karyawan, lalu mengelompokkannya berdasarkan departemen. Setelah itu total jam kerja per departemen dihitung dan diringkas dalam sebuah laporan atau summary strip. Laporan ini kemudian digunakan untuk mengetahui biaya tenaga kerja masing-masing departemen. Dengan kata lain, bagian ini menunjukkan bagaimana perusahaan mengalokasikan biaya gaji dan upah ke setiap departemennya.